Selamat pagi, Ibu Nur. Selamat pagi, Ibu Nur. Untuk ini saya ingin menanyakan mengenai tentang keterampilan Ibu Nur nanti pada saat saya mau bertanya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, kira-kira ada masalah nggak untuk persiapan supervisi? Mungkin untuk persiapannya alhamdulillah tidak ada. Anak-anak mungkin nanti pas kegiatan pembelajaran sama anak-anak Masalahnya apa? fokus dalam belajarnya seperti biasa, anak kurang fokus dalam pembelajaran Kurang fokus dalam pembelajaran. pembelajaran. Banyak yang bercanda ya. Kurang fokus. Jadi pada saat nanti akan pembelajaran, Unu sudah tahu Unu sudah tahu bahwa kelas ini anak-anaknya banyak yang kurang fokus ya. Saya akan membantu mungkin untuk yang memberikan solusi yang mengenai punya masalah ya. Saya mengenai tentang kurang fokusnya. Tapi sebelumnya saya mau bertanya apa nih untuk kira-kira untuk langkah-langkahnya untuk menghadapi langkah-langkah kekurang fokusan siswa tersebut. Menyediakan pembelajaran yang lebih menarik, Model pembelajaran yang lebih menarik, terus memberikan video dan PJBL yang dipakai itu model pembelajaran PJBL. Jadi dengan pembelajaran itu, dengan pembelajaran itu ada kemungkinan siswa tersebut bisa fokus. Kira-kira kalau nanti diharapkan bisa fokus. Kira-kira kalau nanti Bu Noi mau melaksanakan atau menjalani kira-kira langkah Bu Nur terapkan, kira-kira skalanya berapa nih? Penilaiannya apakah 7 sampai 10 atau hanya 8 untuk sementara ini supervisi? Karena kan itu mungkin hasilnya maksimal untuk sementara ini kan. Karena kan itu masalah Nur sudah tadi sebutkan masalahnya ya, bahwa itu kurangnya fokus. Nah, nanti Nur supervisi, kira-kira harapan Nur ingin mendapatkan skala nilai berapa? 70 sampai mudah-mudahan ya kita bisa lebih dari 70 sampai 85. Nah, Bu Nur tadi ada masalah dengan Bu Nur belajar punya tujuan dong. Berarti Bu Nur punya tujuan dong memberikan materi ini kepada anak-anak. Ya, tujuannya apa? Untuk anak lebih fokus dalam semua kegiatan pembelajaran. Untuk mengajar mata pelajaran pendidikan ya. Untuk mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Karena di sini ada anak yang akan saya tanyakan kembali. Ini bagaimana menurut Bu Nur sejauh ini tingkat kemampuan Bu Nur dalam memberikan pembelajaran tinggi. Sejauh mana nih kira-kira? Iya. Sejauh mana nih kira-kira menurut pendapat Bu Nur? Skala nilai boleh. Sudah cukup 80-an ya. Sudah cukup ya. Lumayan baik ya Bu Nur ya kalau untuk mengajar di kelas ya. Nah, dari semua ini ya, harapan sedang untuk persiapan supervisi, harapannya depannya Bu Nur itu apa sih dengan adanya observasi saya terhadap Bu Nur?
saya bisa lebih ya membuat sendiri untuk menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif dan kreatif sehingga meningkatkan minat dan Jadi kesimpulan dari semua apa yang saya katakan tadi, dari permasalahan, dari tujuan, nanti untuk memberikan motivasi terhadap diri sendiri agar bisa memberikan pembelajaran. Saya tunggu nanti. Oke. Saya tunggu nanti observasi di kelas untuk hari ini. Saya cukupkan, terima kasih. Nanti kita akan ke kelas untuk melihat bagaimana Nur melaksanakan pembelajaran kelas dan sudah mencapai apa yang diinginkan skala dari 10 sampai di atas. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa masuk dulu ya. Terima kasih. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum. Oke, Bu Nur, saya mau bertanya nanti. Saya ingin tahu ya, bagaimana ketika Bu Nur tadi bisa ceritakanlah Bu Nur dari awal Bu Nur masuk ke kelas dan sebagainya, karena di sini ada beberapa hal yang saya catat ya, ada beberapa hal yang kira-kira untuk bukan dibenarkan, untuk ditambahkan dan untuk supaya lebih bagus lagi ke depannya nanti untuk pembelajaran. Jadi awal mula belajar itu seperti apa? Ya, pada awalnya seperti biasa, pertama-tama anak berbaris depan, masuk satu-satu, kemudian berdoa. Kita ada rekaman juga Bu. Oh iya, rekaman dulu seperti biasa itu kalian anak-anak sebelum masuk kelas satu-satu. Setelah itu anak duduk di kelas, disiapkan oleh ketua kelas untuk berdoa. Kemudian setelah berdoa, anak dipanggil untuk duduk berkelompok. Ya, karena PJB kan harus berkelompok ya. Sudah berkelompok, terus pertama itu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari itu, yaitu materinya tentang beriman kepada malaikat Allah. Setelah itu saya memberikan sedikit motivasi dalam awal pembelajaran. Kemudian saya sampaikan materi pembelajarannya melalui video pembelajaran. Saya sampaikan kepada anak-anak. Nah, di situ terlihat ada anak yang memperhatikan, ada juga yang kurang. Mungkin karena videonya kurang menarik atau apapun, ada ditemukan anak yang kurang fokus. Setelah menyaksikan video, saya memberikan tugas kepada siswa. Dari materi yang sudah disampaikan, diharapkan anak dapat membuat sebuah poster tentang beriman kepada malaikat. Karena di sini kan saya memakai metode pembelajaran project based learning, jadi harus ada produk yang dihasilkan pada pembelajaran itu, dan saya memberikan tugas yaitu membuat poster tadi. Ya, setelah itu anak-anak mengerjakan seperti biasa dan alhamdulillah tugas bisa diselesaikan bersama kelompoknya. Dari tadi di setiap kelompok ada yang kerja, yang enggak juga ada yang santai-santai aja, nggak tahu karena emang nggak paham atau memang dia kurang minat dalam pembelajarannya. Tapi alhamdulillah untuk tugasnya selesai semua, dan alhamdulillah juga hasilnya bagus. Nah, benar. Tadi Bu Nur mengatakan bahwa ada masalah ya tentang ketidakfokusan anak belajar, terutama pelayanan audio visual atau video, anak yang nyantai dan sebagainya. Ketika anak itu, saya bisa memberikan masukan ya ke Bu Nur. Ketika anak itu tidak fokus, maka kalau bisa disisipi mengenai tentang ice breaking. Jadi anak ketika kita anak itu sudah lelah, sudah ini,
kita sisipi ice breaking agar anak kembali lagi semangat, terutama kalau bisa memberikan ice breaking yang mengenai kesemangatan mereka untuk belajar. Nah, itu yang pertama ya Bu. Terus yang selanjutnya mungkin ada yang harus Bu tambahkan juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada 3 kan, ada konten, ada proses, dan ada produk ya. Mungkin konten Bu Nur itu audio visualnya kurang banyak, mungkin kalau bisa banyak jadi beraneka ragam, anak itu akan ada ketertarikan. Terus Bu Nur ya, kalau untuk berdiferensiasi, Bu Nur harus bisa mengkelompokkan karakteristik anak ya, atau mungkin anak kelompok ini yang suka dengan, misalkan Bu Nur kan malaikat ya, malaikat Jibril misalkan. Nah, jelaskan, anak itu menjelaskan nanti mengenai tentang malaikat Jibril. Oh, saya mah senang malaikat Ridwan karena ini. Ya, Bu Nur nanti menjelaskan anak itu malaikat Ridwan itu seperti apa gitu. Nah, ini terus dikelompokkan seperti itu. Dikelompokkan sesuai dengan minat anak gitu, atau keinginan anak. Nah, itu jadi berdiferensiasi itu seperti itu. Nah, nanti akan terlihat anak yang mana yang tidak istilahnya mempelajari mengenai tentang materi Bu Nur. Nah, Bu Nur yang memberikan bantuannya, karena ini mah sudah paham, mereka biarkan aja untuk mandiri. Jadi dari disitulah ada kemandiriannya, yaitu profil Pancasila gitu. Masuklah profil Pancasilanya ke situ, yaitu mandiri. Terus mereka sudah terbiasa gotong royong. Nah, itu profil Pancasila. Nah, jadi Bu Nur untuk itu tolong nanti dalam modulnya dimasukin profil Pancasila, apa yang akan ditonjolkan anak-anak, apakah gotong royongnya, apakah kreativitasnya, karena kan ada 6 profil Pancasila, atau mungkin bisa nalar kritis. Nah, itu kan ada konten. Nah, di prosesnya itulah kita harus membagikan kelompok yang membeda-bedakan keinginan anak. Nanti di produknya itu dipresentasikan masing-masing yang mereka senengin gitu. Saya malaikat, nanti mereka akan paham mengenai malaikat. Tadinya yang tidak tahu malaikat Ridwan itu seperti apa, dia tahu ketika ada yang presentasi mengenai tentang malaikat Ridwan. Nah, seperti itu. Nah, benar. Selanjutnya nih, tadi sudah lumayan lah, istilahnya cuma beberapa hal yang harus kita tambahkan. Nah, jadi nanti kalau bisa tidak perlu harus satu aja project, boleh 3 ya. Boleh kontennya ada, boleh prosesnya ada, boleh projectnya ada, tidak hanya satu untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, berarti kalau digabung sama diferensiasi berarti tugas anak-anak pun pasti berbeda ya Pak? Nah, iya. Dengan minat dan